Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang naibul fa'il. Setelah sebelumnya kita membahas panjang lebar tentang apa itu fa'il, yaitu subjek. Nah, sekarang kita akan membahas tentang naibul fa'il. Qala al-musannif rahimahullahu taala, di sini penulis berkata, babul maf'ulil ladzi lam yusam fa'iluhu. Jadi naibul fa'il atau bab maf'ul yang dia tidak disebutkan fa'ilnya, wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Dia adalah isim yang marfu' yang tidak disebutkan bersamanya subjeknya atau fa'ilnya. Fa in kana al-fi'lu madiyan dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Jika fi'ilnya fi'il madhi, maka awalnya huruf yang pertama ini kita dhammahkan. Wa kusira ma qabla al-akhir, dan huruf sebelum terakhirnya kita kasrohkan. Wa in kana mudhari'an, dan kalau misalnya fi'ilnya itu ternyata fi'il mudhari, dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir, maka huruf yang pertama ini kita dhammahkan, lalu kita fathahkan huruf yang sebelum terakhir. Jadi pada bab naibul fa'il ini kita akan membahas tentang kalimat pasif, atau mungkin dalam bahasa Indonesia ada tambahan imbuhan di gitu ya. Misal kayak Muhammad dipukul gitu ya. Atau misalnya makanan dimakan, baju dilihat di situ. Nah, ini kita akan bahas tentang naibul fa'il. Nah, syarahnya di sini pembahasannya, ba'da an faraghal musannif minal fa'il, setelah penulis itu membahas tentang fa'il, syara'a fin naib anil fa'il, maka penulis akan mulai menjelaskan tentang naib. Naib itu kalau secara bahasa artinya pengganti. Jadi pengganti dari si fa'il. Li'anna hukmahu ka hukmil fa'il fi wujuhin katsirah. Karena hukum naibul fa'il ini dia sama seperti hukum fa'il. Hukum naibul fa'il ini dia sama seperti hukum fa'il pada aspek yang banyak. Wasammahu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, dan kita namakan dia adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi pelakunya hilang. Ai lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu liqiyamihi li muqamahu, atau dia tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa? Karena ada maf'ulun bihi yang menempati kedudukannya. Jadi istilahnya, kalau misalnya kita sebelumnya ada susunan kata itu fi'il, lalu fa'il, lalu maf'ulun bihi, gitu ya. Maf'ul bihi. Nah, kita hilangkan fa'ilnya, otomatis tinggal fi'il dan maf'ulun bihi. Ketika kita ubah fi'il ini menjadi fi'il majhul atau kata kerja pasif, nah maka maf'ulun bihi ini nanti akan berubah namanya menjadi naibul fa'il. Berubah menjadi naibul fa'il atau pengganti si fa'il. Semisal kayak contoh doroba Muhammadun Zaidan. Doroba Muhammadun Zaidan. Nah, mana fa'ilnya di sini? Mana pelakunya? Muhammad. Muhammad memukul Zaid. Otomatis si Zaid ini dia jadi maf'ulun bihi gitu ya. Sekarang mau kita hilangkan kata Muhammadnya. Otomatis tinggal doroba Zaidan. Nah, untuk mempersingkat kata doroba ini kita ubah dia menjadi kata kerja pasif, menjadi duriba. Duriba Zaidun. Zaid dipukul gitu ya. Nah, ini kita akan mempelajari yang pada kalimat duriba Zaidun. Zaid dipukul gitu ya. Oleh siapa? Oleh Muhammad. Berarti kalau kata lengkapnya doroba Muhammadun Zaidan. Dihapus fa'ilnya menjadi duriba Zaidun gitu. Wa naibul fa'il, dan apa sih naibul fa'il itu? Ta'rifuhu huwal ismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Dia adalah isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya. Misal contohnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5. Nah, ini ada lafaz dibangun, bunia.
Maka i'rabnya di sini adalah bunia, dia adalah fi'il madhi mughayyarus sighah. Dia adalah fi'il madhi yang diubah bentuknya menjadi majhul, menjadi pasif gitu ya. Asalnya kan bana, bana itu membangun. Sekarang kita ubah menjadi pasif, menjadi dibangun gitu ya. Lalu di sini ada al-Islam. Karena di sini ada bunia, dia pakai fi'il majhul, otomatis al-Islam di sini kedudukannya sebagai naib fa'il marfu. Dia sebagai naibul fa'il yang marfu. Marfu dengan apa? Marfu dengan dhammah al-dhahirah ala akhirih, yang kelihatan dhammahnya pada akhirnya. Nah, maka pada asalnya di sini kalimatnya banallahul islama, Allah membangun Islam. Ini ya. Fahudhifal fa'il wa huwa lafdzul jalalah lil ilmi bihi. Maka kita hapus fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Ini, lafaz Allah. Kenapa dihapus? Lil ilmi bihi, karena kita otomatis tahu yang membangun Islam itu siapa? Allah gitu ya. Jadi langsung bunyi ya, dibangun Islam. Uqimal maf'ul Islam, maka lafaz Islam ini menempati kedudukan fa'il. Makanya kita sebut naibul fa'il, pengganti fa'il. Maqamahu fasara marfu'an. Karena dia menempati kedudukan fa'il, otomatis hukumnya juga sama dengan fa'il, yaitu marfu'. Ba'da an kana mansuban, setelah sebelumnya itu dia harokatnya mansub karena jadi maf'ulun bihi. Wa ghayyirat ma'hu suratal fi'al. Nah, karena mau menempati kedudukan fa'il gitu ya, maka otomatis fi'ilnya atau kata kerjanya ini kita ubah dulu menjadi kata kerja pasif atau fi'il majhul. Maka jadinya buniyal Islam. Tariqatu takhir suratul fi'al ma'ana ibil fa'il. Bagaimana sih caranya kita mengubah kata kerja bersamaan dengan adanya naibul fa'il? Nah, yang pertama, idza kana madhiyan, kalau misalnya kata kerjanya madhi, kata kerjanya past tense, maka yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Kita dhammahkan awalnya di sini, dhammahkan, lalu kasrohkan yang sebelum terakhir. Misal duriba yang asalnya dari kata doroba, kutiba ditulis yang asalnya pada kata kataba, ukrima yang asalnya akroma yukrimu artinya memuliakan. Ketika berubah menjadi ukrima artinya dimuliakan gitu ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya dia fi'il mudhari, yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla al-akhir, kita dhammahkan yang pertama sama ya, yu di sini, wa yuftahu ma qabla al-akhir, dan difathahkan huruf sebelum terakhirnya. Ini yudrobu asal katanya dari kata yadribu, yuktabu asal katanya dari kata yaktubu, yukromu asal katanya dari kata yukrimu gitu ya. Jadi hanya beda di bagian sebelum akhirnya aja, apakah dia kasroh atau dia fathah antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke aqsam naibul fa'il, bagian-bagian naibul fa'il. Sama seperti fa'il, dia juga punya bagian. Mari kita lihat di sini apa kata musannif. Qala al-musannif, pengarang mengatakan, wa huwa ala qismain, dia itu ada dua bagian. Naibul fa'il punya dua bagian. Yang pertama, naibul fa'ilnya bisa berupa isim zahir, isim yang kelihatan, misal kayak tadi duriba zaidun, nama jelas. Wa mutmarin, atau dia bisa juga berupa domir gitu ya, sama kayak domir ta'ul fa'il gitu ya kemarin, atau na'ul fa'il, atau juga apalagi tuh waw jamaah gitu ya. Fadzahir, maka zahir ini seperti pada contoh duriba zaidun. Nah, ini zaidunnya jelas ya nama orang. Yudrobu zaidun, ukrima amrun, yukromu amrun gitu ya. Maka pada lafaz zaidun sama amr ini dia adalah lafaz yang zahir. Nah, penjelasannya, in qasama naibul fa'il, naibul fa'il terbagi kama in qasamal fa'il, sama seperti fa'il juga terbagi ila zahirin wa mutmarin, dibagi menjadi dua, ada yang zahir, ada yang mutmar. Kita masuk yang pertama dulu. Fa amma zahir fa nahwu qoulihi ta'ala, kalau misalnya yang berupa isim zahir seperti contoh
lafaz Allah. Duriba mathalun. Duriba mathalun. Nah, ini jelas. Oh, mathalun. Di sini dia sebagai naibul fa'il yang marfu dengan dhammah ala akhiri. Atau juga yu'raful mujrimuna. Mujrimuna ini juga dia isim dhahir. Dia marfu dengan apa? Dengan waw. Fakullun min mathalun wa mujrimun, maka setiap mathal dan mujrimun ini naibul fa'il, dia adalah naibul fa'il. Wa huwa marfu, dan dia keadaannya dalam keadaan marfu. Misal pada contoh mathalun, marfu'nya dengan dhammah. Kenapa? Li'annahu ismun mufrad, karena dia adalah isim tunggal. Wa marfu' fi qaulihi mujrimun, dan marfu'nya mujrimun ini dengan apa? Dengan waw. Kenapa dengan waw? Li'annahu jam'u mudzakkarin salim, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada video selanjutnya. Silahkan share video ini jika kamu merasakan video ini bermanfaat. Syukran ala husni ihtimamikum wastimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.